Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sahabat-sahabat kurma, saudara-saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi ya. Sahabat-sahabat kurma, membahas terkait puasa, khususnya puasa Ramadan, yang mana ini hukumnya wajib. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja padahal dia mampu, maka sungguh dia telah melaksanakan atau melakukan dosa besar yang nomor 6. Kalau dalam kitab Al-Kabair, meninggalkan puasa itu termasuk dosa besar yang ke-6. Selanjutnya, dalam hal puasa perlu kita mengetahui beberapa hal, yakni bahwa puasa itu ibarat jasad kita. Dalam arti puasa itu dia ada nilai lain selain melaksanakan puasa dalam satu hari itu. Jasad kita ini ada bentuknya, ya bentuk ini, dan juga ada ruhnya yang memberi nyawa kita sehingga kita bisa hidup. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu ada surah atau pekerjaan puasa itu sendiri, dan juga ada ruh yang mana nanti kita akan bahas. Nah, perlu diketahui bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa tapi tidak memperhatikan ruh dari puasa ini, maka akan sangat sayang. Karena kita juga tahu bahwasanya puasa itu salah satu hikmahnya adalah supaya kita dapat merasakan bagaimana keadaan orang-orang yang serba kekurangan, yang mohon maaf mereka tinggal di bawah jembatan, gelandangan dan sebagainya. Bahkan mereka untuk makan satu hari pun terkadang tidak makan sama sekali, seperti itu. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita berempati kepada orang-orang tersebut. Tapi akan sangat sayang ketika kita melaksanakan puasa dari pagi sampai menjelang maghrib, tapi ternyata tidak ada nilainya. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita untuk berpuasa, jikalau itu puasa Ramadan. Selanjutnya perlu kita ketahui apa itu surah dan ruh dari puasa. Nah, di sini saya akan menyampaikan penjelasan dari Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Nashai'ud Diniyah. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya wa'lam anna lis-shaum surah wa ruhan. Puasa itu memiliki surah dan memiliki ruh. Fa amma suratuh fahiya al-imsak 'anil akli wasyarbi wal jima' min tulungil fajri ila ghurbi syamsi ma'aniyah. Bahwasanya yang dimaksud dengan surah atau bentuk dari puasa itu adalah kita menahan dari makan, minum, dan jima. Jima itu maksudnya bersetubuh antara suami dan istri ya, yang sudah halal. Dan itu dilakukan dengan sengaja, di siang hari dengan sengaja. Ketika kita melaksanakan hal tersebut, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, terus melakukan hubungan suami istri dengan sengaja di siang hari, maka puasa kita batal. Kalau tidak sengaja atau lupa dan sebagainya, itu sudah beda hukum lagi. Kalau bahasa simpelnya ya, surah dari puasa itu adalah ya kita melaksanakan puasa sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka itu sudah dianggap sah, menggugurkan kewajiban untuk kita berpuasa. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah bagian ini, yakni ruh dari puasa itu apa, kan gitu. Wa amma ruhuhu fa wal imsak 'anil atham wal muharramat wal qiyam bil faraid wal wajibat. Bahwasanya ruh dari puasa itu adalah ketika kita berpuasa, kita itu menahan diri juga dari hal-hal yang berbau dosa dan hal-hal yang telah diharamkan. Dan juga kita harus melaksanakan hal-hal yang telah difardukan, diwajibkan. Maka perlu kita perhatikan, kalau kita dari pagi sampai menjelang maghrib menahan makan, menahan minum, menahan tidak berhubungan suami istri, tapi ternyata tidak dianggap nilai ibadah, tidak dianggap puasa, kan sangat sayang. Hal yang sering menghilangkan nilai puasa, nilai ibadah itu adalah karena kita kurang menjaga lisan. Seperti itu, yakni melakukan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah dalam hal menggunakan lisan. Nah, di sini saya mencuplik atau mengambil dari penjelasan Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ngibad. Beliau di sini mencantumkan hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wurida fi hadisin laisa syiyam minat ta'am wa syarab
Innamasyam minal lahwi warowath. Bukanlah puasa ketika hanya sekedar menahan makan minum, tapi puasa itu juga harus menahan lisan dari berkata yang tidak ada gunanya dan juga dari berkata yang mencaci atau berkata kotor seperti itu. Oleh karena itu perlu kita memahami bahwasanya selain menahan makan dan minum, kita juga harus menahan mulut kita, sehingga akan sangat berguna hal-hal ini kalau kita perhatikan. Sekian dari saya, perlu diperhatikan puasa itu harus juga menjaga lisan. Dan masih banyak lagi sebenarnya, mungkin akan dijelaskan oleh teman-temanku yang lainnya. Sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.